senyap lah balik. Macam itulah, kira menghibur untuk sementara. Kita mungkin merasa damai apabila segala sesuatu berjalan lancar, tetapi tidak menjamin ketenangan jiwa. Memang semua berjalan lancar, tapi adakah jiwa kita aman, jiwa kita tenang? Apabila menghadapi kesukaran, damai dunia memang boleh lenyap. Tak ada, jangan mengharapkan damai dunia dapat memberikan kita damai. Okey, yang keempat adalah tujuan dia. Tujuan damai Yesus adalah menjalin hubungan sesama dengan satu sama lain dan juga dengan Tuhan. Tetapi untuk damai dunia, dia tidak menjalinkan hubungan, dia hanya berfokus untuk mengelakkan konflik. Ini adalah senarai supaya kamu tidak bergaduh, itu saja. Dia tidak menjamin perhubungan yang baik antara satu sama lain. Supaya kita tidak bergaduh, dia bagi ini undang-undang, ini peraturan 1, 2, 3, 4, 5, supaya kita tidak menghadapi konflik dengan satu sama lain. Kan? Kalau di mana-mana, kalau di rumah panjang semasa keramaian atau semasa gawai ke apa, ada orang kahwin kan, untuk mengelakkan konflik orang bergaduh, tuan rumah terpaksa mengatakan 1, 2, 3, 4, 5 peraturan, kalau tidak akan dihukum. Itu adalah untuk mengelakkan konflik. Dia tidak berfokus pada mengadakan menjalinkan hubungan antara orang. Dia mengelakkan konflik. Itu dia perbezaan daripada damai Yesus dengan damai dunia. Mungkin ada lagi perbezaan yang lain, itu tinggalkan dulu, kita fokus dengan yang ini ya. Okey, seterusnya kita melihat damai yang diberikan Yesus adalah lebih dalam dan lebih berarti dibandingkan dengan damai dunia yang ditawarkan oleh dunia lah, damai yang ditawarkan oleh dunia. Dan harus tahu juga bahwa damai ini adalah anugerah Tuhan. Kita tidak tidak bekerja bersusah payah untuk mendapatkan damai ini. Satu saja yang harus kita lakukan adalah menjalin hubungan dengan Tuhan, kita akan terus mendapatkan damai. Itu saja. Dengan adanya hubungan kita dengan Tuhan, damai beserta kita. Sebab Yesus adalah Raja Damai. Perasan tak kamu ada ayat Yohanes 14 ayat 27 ini adalah tema bagi Christmas Spirit. Saya perasan masa ikut Christmas Spirit semarahan tu hari dia orang membaca bahagian inilah ayat ini, dia orang baca, kemudian yang mesej yang dibagikan oleh pastor juga tentang peace, tentang damai. Dia kalau kita mengaitkan dengan apa kaitan juga dengan Christmas ayat ini. Christmas adalah perayaan untuk memperingati, next slide kelahiran Tuhan Yesus. Ini adalah merupakan hadiah bagi kita ya. Sebab Yesus adalah Raja Damai. Sebab itu dia boleh memberikan kita damai dia. Damai yang diberikan Yesus adalah dia sendiri. Sebab Yesus adalah Raja Damai. Itu diambil daripada Yesaya 9 ayat 6. Kelahiran Yesus adalah sumber damai bagi setiap orang. Sebab Yesus lahir, dia membawa kita berdamai dengan Allah, dan kita tidak lagi di bawah hukuman orang yang berdosa, sebab kita telah ditebus oleh Yesus. Okey. Dan pesan yang kita dapat daripada Christmas adalah pesanan yang utama. Ini tentang Christmas, supaya kita semua excited dengan Christmas. Tetapi Christmas dia ada dua cabang ya. Pertama, pesanan dia adalah tentang kasih. Kasih Allah memberikan memberikan anak tunggalnya, yang John 3 ayat 16, supaya setiap orang yang menerimanya akan mendapat hidup yang kekal. Dan yang kedua adalah pengorbanan Yesus, supaya setiap orang dapat berdamai dengan Allah. Kemudian kita semua
boleh berjumpa dengan Allah dan dekat mengadakan hubungan, menjalinkan hubungan dengan Allah, dan tidak tidak di bawah hukum penghakiman di akhir zaman. Oke, seterusnya John 14 ayat 27 ini mengingatkan kita makna sejati Kristus yang diberikan Kristus kepada kita. Ingat, Yesus adalah Raja Damai. Oke, bagaimana kita boleh memperoleh damai yang diberikan oleh Yesus ini? Memang tadi kita perlu ada hubungan dengan Kristus. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Kristus? Ini adalah basic kita sebagai orang Kristen. Next slide. Pertama, ya, ini adalah basic, sangat basic, percaya kepada Yesus. Yang kedua, berdoa. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, berdoa kita memang perkara yang pertama yang kita buatkan. Semasa kita menerima Tuhan Yesus, kita berdoa, Tuhan Yesus, saya menerima kamu sebagai juru selamat. Oke, ketiga adalah membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak dapat bertumbuh di dalam Tuhan, sebab firman itu memberikan adalah makanan rohani kita. Dan bukan saja membaca firman Tuhan, kita juga mendengar khutbah orang yang mengajar tentang firman Tuhan, supaya kita memahami dan mendalami apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan keempat adalah taat kepada pimpinan Roh Kudus. Yang itu taat kepada pimpinan Roh Kudus, bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus yang memimpin kita. Itu bergantung kepada pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kamu. Kamu akan tahu sebab Roh Kudus akan memimpin kamu. Ini adalah satu topik yang lain untuk khotbah yang lain. Tetapi Roh Kudus tetap akan memimpin kamu. Saya tahu bahwa Roh Kudus akan memberitahu kamu bahwa ini adalah pimpinan Roh Kudus, bahwa kamu tahu itu adalah pimpinan Roh Kudus apabila kamu sudah menjalin hubungan yang rapat dengan Tuhan. Sebab kalau kamu sudah rapat dengan Tuhan, tak ada orang lain yang dapat membawa kamu menyimpang ke tempat lain, sebab kamu sudah di dalam pimpinan Roh Kudus. Kamu percaya kepada Roh Kudus, semua itu adalah pimpinan Roh Kudus. Kemudian yang kelima adalah mengampuni dan mengasihi satu sama lain. Damai, kalau tidak ada pengampunan di hati, tidak akan damai di dalam hati. Itu memang kenyataan. Kalau kita tak ada kedamaian, kalau kita tak ada perasaan untuk mengampuni atau mengasihi satu sama lain, memang keadaan hidup kita tidak damai. Kalau kita tidak mau mengampuni, kehidupan tidak akan damai. Jangan kata, apa aku peduli, aku tak mau mengampuni dia. Kehidupan kamu, hati kamu tidak damai, sebab penuh dengan, apa kata orang, penuh dengan duri di hati itu. Hati gelap. Dalam hati itu memang dendam. Itu bukan damai yang diberikan Yesus. Sebab damai yang diberikan Yesus kepada kita adalah hati yang penuh kasih. Hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan kemesraan. Oke. Itu yang tadi, bagaimana kita boleh menjalin hubungan dengan Tuhan. Bukan dengan Tuhan saja, tapi dengan satu sama lain, ya. Terutama dengan satu sama lain. Sebab hubungan kita dengan Tuhan akan terlihat daripada dengan hubungan kita dengan satu sama lain. Sebab kalau kita jauh daripada Tuhan, kita akan juga jauh daripada kawan kita. Kalau ada orang itu backslide atau dia murtad, dia tak akan mencari kamu. Kalau kawan Anong tu sudah pergi ke sana, takkan dia telefon Anong lagi, mesti dia jauh-jauh dari Anong kan. Macam tu. Sekiranya kita dekat dengan Tuhan, kita akan rapat dengan satu sama lain. Tapi kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, kita sudah ikut jalan lain, kita tak ikut jalan Tuhan lagi. Oke, kesimpulannya. Wah, laju kita. Hari ini kita sekejap saja.
Oke, kedamaian adalah anugerah Tuhan kepada kita. Ini bukan sesuatu yang dapat kita usahakan. Oh, bekerja keras untuk dapatkan damai. Tak, kita cuma bekerja keras menjalin hubungan dengan Tuhan saja, yang 5 perkara tadi. Itu saja yang harus kita lakukan. Percaya, berdoa, membaca firman Tuhan, taat, kemudian kita harus mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Dengan itu adalah basic 5 tuh. Ya, adalah hadiah anugerah Tuhan yang penuh kasih kepada kita semua orang yang percaya kepada Dia. Kedamaiannya tidak bergantung pada keadaan kita yang sempurna atau tidak sempurna. Wah, ini bagus, dia sempurna, aku akan bagikan dia damai. Tidak, dia tidak bergantung pada keadaan kita. Dia bergantung pada kasih-Nya. Tuhan bergantung pada kasih-Nya. Dan tidak kira apa yang berlaku. Wah, masa tu kita kecewa sangat. Oh, takkan saya bagikan damai kepada dia sebab dia kecewa. Tak. Dalam kecewa pun ada damai di dalam kita, sebab iman kita tidak hilang. Damai ini dia boleh dikatakan bercantum dengan iman kita. Dengan ada iman kita ada damai. Okey. Dunia menawarkan kedamaian yang seringkali bergantung pada faktor seperti kejayaan, hubungan atau keselamatan. Kalau segala perkara itu sudah hilang, damai dunia pun hilang. Dia berubah. Kedamaian Yesus itu nyata, diberikan dengan bebas dan tidak mudah bergoncang, tergoyah atau tidak mudah lari, tak mudah hilang, tak mudah lenyap walaupun di tengah badai-badai kehidupan. Okey, puji Tuhan kerana kelahiran Tuhan Yesus membawa damai antara kita dengan Allah. Itu yang paling utama, sebab kita datang pada Allah kerana Yesus yang membawa kita kedamaian kepada kita. Okey, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kerana memberkati kami dengan damai Tuhan. Walaupun dunia sekarang penuh dengan pergolakan dan peperangan dan krisis serta konflik, tetapi kami mempunyai damai sejahtera kerana kami percaya kepadamu. Pimpinlah hidup kami untuk terus menjadi saluran-Mu, membawa damai juga kepada orang lain Tuhan, supaya mereka tidak menerima damai yang ditawarkan oleh dunia, tetapi menerima damai yang diberikan oleh-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amen. Okey, itu saja. Merry Christmas. Terima kasih Sister Ripi di atas firman Tuhan yang telah beliau sampaikan tadi. Sini ada pengumuman gereja. Pengumuman yang pertama adalah KSBC Family Christmas Temple Gathering pada Sabtu minggu hadapan 21 Disember. Bagi pelajar universiti, siapa yang mau ikut nanti sila PM kita dan post dalam Unimas Ministry Group. Kita akan pergi ambil kamu orang, jangan risau. Pengumuman kedua, 25 Disember 2024 Christmas Service di KSBC jam pukul 9 pagi. Semua dijemput hadir. Dan pengumuman terakhir adalah 4 Januari perkahwinan Brother Amos kita dengan Lina bertempat di Community Baptist Church di Kapit. Semua dijemput hadir pergi Kapit. Okay? Itu saja pengumuman gereja kita pada pagi ini. Untuk doa penutup kita, saya jemput Sister Eileen doa untuk bagi kita. Okay, dia baru sampai, Cun dia sampai, kita cari masa, minta dia doa untuk kita. Aram kita sampai aku na iban.
Tuhan apa yang kami di syurga, Jesus, terima kasih Tuhan kejaku ajar nuan pagi tu Tuhan, tidak diberi nuan ngagai step ikut kami tininga, pai kami beri puji, terima kasih ngagai nuan, Tuhan kami bersampai bagat Tuhan, awak ke nuan berkatkah, pemakai ti dah disedia Tuhan, nuan uci mercy kia Tuhan Jesus, nyambik kenyadika pengerai tulang tubuh kami, dalam nama nuan Jesus kami nyerah ke sapi tu, amin. Okey, BM service kita sudah habis dan dijemput semua untuk breakfast di sebelah kiri. Thank you.